ibu, bapak, dan adik, di dalam konseling keluarga itu ada beberapa asas-asas yang perlu kalian ketahui. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan namanya. Di sini segala sesuatu yang ibu, bapak, dan adik sampaikan di dalam konseling ini itu tidak akan diketahui oleh orang lain atau tidak akan bocor sampai ke telinga orang lain. Jadi tidak perlu khawatir kalau ibu, bapak, dan adik ketika mengutarakan sesuatu takut diketahui oleh orang lain begitu. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana maksud dari asas kesukarelaan ini adalah di dalam konseling keluarga kita harus sama-sama sukarela mengikuti konseling. Misalnya saya sebagai konselor itu secara sukarela membantu ibu, bapak, dan adik. Nah, begitupun kalian semua itu diharapkan sukarela mengikuti konseling keluarga ini. Sekarang saya mau tanya kepada ibu dan keluarga, apakah ibu dan keluarga sukarela mengikuti konseling ini atau mungkin ada rasa terpaksa? Kami sukarela datang kemari atas keinginan kami semua. Tidak ada paksaan dari orang lain. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, yang terakhir adalah asas keterbukaan. Maksudnya di sini di dalam konseling keluarga, ibu, bapak maupun adik sebagai anak itu harus sama-sama terbuka menyampaikan apapun yang mengganjal di dalam hati atau di dalam diri ibu, bapak, dan adik. Di sini kita harus sama-sama terbuka menyampaikan segala sesuatunya. Misalkan ketika saya bertanya kepada ibu harus terbuka menyampaikan semuanya. Begitu dengan bapak dan juga adik sebagai anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai asas-asas ini? Paham, Bu. Ya, Bu, paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, sudah siap untuk terbuka? Siap, Bu. Ya Allah, Bu. Terbuka untuk sebenarnya apa yang mengganggu saya ini kan seorang pekerja kantoran dan saya sibuk dengan pekerjaan saya di kantor sehingga saya jarang berada di rumah. Kalau ibu sendiri bagaimana? Saya juga demikian, Bu. Saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri sehingga saya tidak jarang di rumah. Kemudian adik bagaimana? Kalau menurut saya sering merasa kesepian di rumah. Bapak Ibu sangat sibuk kerja. Saya seperti tidak diperhatikan, Bu. Dia balik malas sama saya. Kenapa adik bisa seperti itu? Saya merasa senang bermain di luar bersama teman-teman saya karena saya merasa orang-orang di rumah tidak mempedulikan saya, jadinya saya melakukan itu bersama teman-teman, melupakan segala permasalahan di rumah bersama teman-teman. Saya mengerti dengan apa yang adik rasakan. Kemudian bagaimana menurut Bapak? Apakah masalah ini sudah dibicarakan dengan keluarga? Begini, Bu, saat saya mengetahui anak saya seperti itu, saya sangat merasa marah dan sangat kecewa dengan anak saya. Dan masalah ini yang membuat saya dan istri saya bertengkar. Gara-gara masalah ini, suami saya menyuruh saya berhenti bekerja dan menyuruh saya fokus untuk mengurus anak dan menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan saya tidak bisa mengurus rumah tangga. Saya lebih suka menjadi wanita karir. Oh, jadi begitu permasalahan ibu dan keluarga ya? Ya, Bu. Nah, kemudian adik, apa yang adik inginkan? Sebenarnya saya tidak ingin melihat ibu dan bapak bertengkar terus. Saya hanya ingin diperhatikan, itu saja, Bu. Maaf, kalau boleh tahu, ibu dan bapak ini sebenarnya pulang kerja jam berapa? Saya pulang kerja jam 7 malam. Kalau lembur biasanya saya pulang kerja jam 10-an lah.
Kalau saya saat pulang kerja itu jam 7 malam. Tetapi kalau ada kalau ada klien, biasanya saya pulangnya saat tengah malam. Kalau adik sendiri biasanya pulang sekolah jam berapa? Saya biasa pulang sekolah jam 2, tapi jika hari libur saya sering pergi ke rumah teman karena saya merasa kesepian di rumah, orang tua sibuk bekerja. Apakah setiap hari ibu dan bapak ini selalu lembur sehingga pulang larut malam? Tidak juga sih Bu. Kalau tidak ada klien, biasanya saya langsung masuk kamar dan tidur karena Saya juga begitu Bu, setiap saya pulang kerja saya langsung tidur, dan paling kita kumpul pas kita sarapan, itu pun kalau sempat. Jadi komunikasi antar ibu, bapak, dan adik setiap hari itu kurang ya di dalam keluarga? Bisa dibilang gitu. Ya Bu, kami memang jarang berkomunikasi. Kalaupun kami ketemu, itu pun hanya sebentar. Dan kami juga tidak mengobrol banyak. Kalau hari libur kalian sekeluarga diam di rumah atau pergi keluar? Kalau saya sering menghabiskan waktu saya sama teman-teman adik saya, tapi cuma sebentar. Kemudian bagaimana dengan bapak? Kalau saya diam di rumah saja sambil buka-buka dokumen untuk hari besok. Kemudian dari adik sebagai anak bagaimana? Kalau saya biasa hari libur sering pergi ke rumah teman untuk bermain karena saya merasa bosan sendiri di rumah karena orang tua selalu sibuk bekerja. Jadi intinya ibu dan keluarga mempunyai permasalahan dalam bidang komunikasi antara satu dan yang lainnya. Ibu sibuk bekerja dan juga memiliki bapak sibuk bekerja, dan kalian berdua selalu pulang larut malam karena kalian itu selalu lembur. Nah, kemudian adik sebagai anak merasa kesepian karena orang tua selalu sibuk dan memilih untuk pergi bermain bersama teman-teman, dan pada akhirnya adik mengonsumsi obat-obatan terlarang karena merasa kesepian. Kemudian akhirnya orang tua adik mengetahui bahwa adik ini mengonsumsi obat-obatan, dan mereka ibu dan bapak kemudian bertengkar karena mengetahui kalau adik mengkonsumsi obat-obatan. Benar begitu? Nah, sekarang mengenai permasalahan ini, apa yang Anda dan keluarga inginkan dari permasalahan ini? Bagaimana dengan adik? Saya hanya ingin kedua orang tua saya memiliki waktu untuk saya, memperhatikan saya agar saya tidak merasa kesepian, agar beban-beban apa yang saya rasakan itu bisa saya ceritakan kepada mereka, tidak saya pendam sendiri Bu. Baik. Nah, ibu dan bapak sudah mendengar keinginan dari anak ibu dan bapak. Sekarang dari bapak sendiri bagaimana? Kalau saya sih, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk membagi waktu antara pekerjaan saya dengan keluarga saya. Dan karena saya juga sudah sadar bahwa istri dan anak saya lebih penting ketimbang pekerjaan saya. Dan saya ingin istri saya berhenti bekerja, biar saya saja yang bekerja. Kemudian bagaimana dengan ibu? Apakah ibu ingin berhenti bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh suami ibu, atau bagaimana? Kalau saya ingin tetap mau bekerja Bu, dan saya juga mau menjadi ibu rumah tangga dan mengurus adik. Baiklah, kalau itu keinginan dari ibu sebagai ibu di sini harus pintar-pintar dalam mengatur waktu antara menjadi ibu rumah tangga dan mengatur waktu untuk pekerjaan ibu. Iya Bu, saya akan coba
mencoba untuk meluangkan waktu saya untuk anak saya dan rumah tangga saya. Lalu adik sendiri bagaimana? Saya akan mencoba mengerti dengan pekerjaan kedua orang tua saya dan saya akan berusaha menceritakan apa yang saya rasakan kepada orang tua saya agar saya tidak memendam itu sendiri. Baik, jadi yang diinginkan Bapak adalah Bapak ingin tetap bekerja, tapi dengan proporsi waktu yang memadai antara keluarga dan pekerjaan ya Bapak. Nah, kemudian Ibu juga ingin tetap bekerja, tapi juga akan berusaha meluangkan waktu, mengatur waktu untuk keluarga. Dan adik juga akan berusaha memahami pekerjaan dari orang tua adik dan juga akan berusaha menceritakan segala permasalahan adik kepada orang tua. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Iya, Bu. Baik kalau begitu. Baiklah kalau begitu, sekarang bagaimana perasaan Anda dan keluarga masing-masing? Saya sedikit lega dan saya menjadi tahu berapa apa permasalahan yang ada di dalam keluarga saya. Kalau begitu, sekarang bagaimana perasaan dari masing-masing ibu dan bapak? Saya sedikit lega Bu. Dan saya juga menjadi tahu apa masalah yang ada di dalam keluarga saya dan ibu juga sudah memberikan masukan kepada saya dan istri saya tentang apa masalah yang sedang kami hadapi sekarang ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita untuk mencurahkan perasaan kita selama ini. Ya, sama-sama Bu. Semoga ibu dan keluarga menjadi keluarga yang harmonis kembali, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekali lagi Bu, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Kalau begitu kami semua pamit pulang dulu ya Bu. Baik, kalau begitu terima kasih kembali juga telah mempercayai saya sebagai konselor untuk mengatasi permasalahan dari ibu, bapak, dan adik.